karena lagi gabut dan kebetulan kerjaan juga bisa ditinggal, kita coba touring ya, pakai Supra touring dari Jember ke Banyuwangi. Nek Supra bapak, nih Supranya nih. Ini prepare saya kayak gini. Nah oke. Supra standar sih sebenarnya. Cuma udah saya ganti bagian lampu biar lebih terang sama lampu fog lamp biar bisa jadi pemecah kabut gitu ya. Nah ini karena saya nggak ada box, jadi ya udah saya pakai tas kayak gini. Oke. Ya udah kita langsung perjalanan. Semoga cerah sih ya, sekarang mendung, tapi saya lihat di perakiraan itu cerah. Yuk kita di jalan. Oke, kita prepare dulu ya. Alhamdulillah di belakang lumayan cerah. Tadi itu subuh jam 4 itu hujan deras banget. Saya sampai ini, aduh gagal nih touring. Untungnya cerah. Semoga aja terus cerah ya. Yuk kita berangkat. Oke, yuk kita berangkat. Kita berangkat jam berapa ini ya? Jam 5.27, jam setengah 6. Kita coba berangkat ya. Ini perjalanan sekitar 5 jam kalau katanya map sih. 4 jam setengah lah, 4 jam setengah. Yuk kita berangkat ya. Asik nih, naik Supra ya. Oke, kita lanjut di jalan. Bisa kalian lihat, ini jalanan basah. Soalnya tadi jam 4 itu deres banget. Aduh, pikir saya ini antara gagal touring atau touring mantelan nih. Tapi alhamdulillah sekarang udah reda. Tapi di sana kalau kalian lihat mendung ya. Semoga aja nanti cerah. Soalnya saya lihat di perakiraan itu hari ini cerah dan baru hujan itu sekitar jam 1 siang kayak gitu, jam 1 atau jam 2 gitu ya untuk di Jawa Timur. Saya kan perjalanannya di Jawa Timuran aja. Ya semoga aja lah ya, semoga aja. Oh ya, BTW ini Supra baru saya isi full, nggak full sih, 20.000 per tamak ya. Tapi ininya udah full, indikatornya udah full dan di tangki itu juga udah hampir meluber kayak gitu. Ya belum full sih pas di besinya itu loh. Nah sekalian kita hitung ya. Sini Malang, Jember Malang itu habis berapa sih? Kita coba hitung sekalian ya. Nanti kita setiap ngisi kita update. Oke? Wah ini di belakang truk kurang oke nih. Ini mau belok nggak sih? Oke gitu aja. Kita lanjut di jalan. Gini nih enaknya pagi-pagi kalau di Jember. Kelihatan banget tuh pemandangan gunungnya. Aduh udah ketutup dah. Barusan kelihatan ya. Ini jalannya udah turun. Kita coba lihat agak ke sana deh. Kelihatan nggak? Ini saya sengaja berangkat pagi itu biar melihat sesuatu yang nggak pernah saya lihat kalau berangkat siang kayak gitu. BTW buat teman-teman yang ada di Jember, coba komen-komen juga dong. Ini saya asli Jember nih. Siapa tahu bisa ketemu kan kopdar-kopdar kayak gitu ya kan. Tuh gunungnya tuh, kelihatan nggak? Asik ya kalau pagi-pagi ya. Apalagi jalanannya basah kayak gini, syahdu banget. Ini tinggal ngopi nih nanti, cari tempat ngopi ya. Nanti sambil sarapan sambil ngopi. Soalnya ini saya belum sarapan juga nih. Oke, lanjut lagi. Dan kita udah sampai jalan gedenya di Jember. Jalan gede, apa ya nyebutnya ya? Jalan Pantura mungkin ya, Jalan Pantura. Nah, ini Lipo Plaza Jember nih. Woi, mantap ya. Ini kalau pagi-pagi enak banget cuy. Yuk kita coba nikmati ya. Pagi-pagi abis hujan, wah ini oke sih. Tapi sayangnya karena saya pakai Supra jadi nggak bisa ngebut banget. Ini berapa nih? 80 ya maksimal ya. 80 paling mentok-mentok ya 90 speedometernya Supra ya. Soalnya speedometernya Supra ini kayak apa ya? Kayak agak lebih cepet gitu kalau menurut saya. Nah buat yang orang Jember nih pasti nggak asing dengan Masjid Raudatul Mukhlisin. Ini salah satu masjid terepik ya di Jember. Soalnya sering dibuat wisata religi juga. Jadi orang-orang yang lagi wisata naik bis gitu melewati jalanan ini kebanyakan berhenti di sini. Soalnya buat foto-foto juga asik nih. Tuh. Yuk kita lanjut ya. Oh
ya, BTW teman-teman, ini dari Jember ke Malangnya saya nggak lewat jalur Semeru ya. Soalnya ya teman-teman tahu sendirilah. Sekarang ini per tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 24. Itu Semeru baru aja meletus kayak gitu. Jadi agak rawan kalau misalkan lewat jalur sana. Jadi kita lewat jalur Probolinggo ya. Probolinggo, Pasuruan, nah lewat situ aja. Next, kalau udah membaik Semerunya, baru kita lewat sana, oke? Kayak gitu. Soalnya ya beresiko banget. Kemarin aja saya lihat di postingan IG, update-annya itu per tanggal 23 kemarin, itu ada susulan kayak gitu. Kalau nggak salah lihat saya ya. Jadi emang sedikit agak beresiko kalau lewat sana. Memang lebih indah, tapi ya itu lebih beresiko, makanya kita cari amannya dulu lewat jalur utara, lewat jalur Probolinggo Pasuruan. Kita sharing sedikit tentang motor yang saya pakai ya. Kalau ada yang tanya, Bang, ngapain sih pakai Supra tua kayak gitu? Udah nggak zamannya kali, sekarang zamannya pakai Matic. Gini cuy, saya tuh nggak suka, bukan nggak suka ya, saya kurang puas aja kalau misalkan apa yang saya pakai itu banyak dipakai orang kayak gitu loh. Saya dulu juga nggak suka pakai Supra, tapi semenjak kesini, semenjak udah zamannya motor Matic, saya jadi demen kayak gitu, demen pakai motor Supra. Soalnya jarang yang pakai. Coba lihat deh, nih di jalanan Matic semua kayak gitu. Jadi ada kebanggaan tersendiri gitu loh. Asik banget. Coba lihat tuh indahnya, Masya Allah. Gila sih, indah banget. Gini kalau berangkat pagi dan lumayan nggak ada mendung kayak gitu di sekitar gunungnya, jadi kelihatan dengan jelas kayak gitu. Tuh ya, ya meskipun mendung tapi gunungnya nggak ketutupan nih. Itu udah cukup sih, itu udah oke banget. Untuk bensin saya 3 bar, ngisi nggak ya? Saya biasanya ngisinya itu nunggu 2 bar. Oke, habis ini nyampe di Jalan Pantura, kita Panturaan. Ngisi nggak ya? Enggak deh, nunggu 2 bar aja. Soalnya di pertigaan habis ini ada pom bensin. Jadi kalau mau sekalian ngisi ya oke, tapi ini masih 3 bar, nunggu 2 bar aja deh. Nunggu 2 bar aja, nanti kita ngisi lagi. Soalnya kalau masih 3 bar diisi 20.000 itu nggak muat. Jadi nunggu 2 bar, diisi 20.000 full lagi gitu. Oke, itu udah kelihatan tuh Jalan Panturanya. Kita coba. Yuk, seset kanan. Wah, gunungnya ya ampun, gunungnya bikin salvo gak sih? Gak tahu deh itu gunung apa. Oke, tuh udah nyampe Jalan Pantura, jalan gede. Ya masih 3 bar, gak apa lah, lanjut dulu ya. Nah ini di kiri jalan ada pom bensin ini kalau nggak salah ingat saya ya. Iya tuh ada pom bensin, tapi kita lanjut aja. Sebenarnya kalau lewat Jalan Pantura kayak gini ngebosenin sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Soalnya jalur yang non Pantura lagi tidak baik-baik aja. Oh, ada truk mogok nih, nggak tahu kenapa nih. Kalau truk udah mogok di tengah ya udah di tengah. Mau dorong juga siapa yang mau dorong. Nah pas banget udah 2 bar ada pom bensin. Kita coba melipir dulu buat isi bensin dulu ya. Oke, kita isi Pertamax dulu. Ini Pertalite. Pertamax. Mbak, Pertamax sini? Pertamaxnya kosong, tinggal Pertalite. Oh, tinggal Pertalite aja? Oh gitu. Oke. Pertamaxnya kosong guys. Pertalite
aja kalau gitu. Nah, ini biasanya saya isi Pertamax, cuma nggak apa deh, Pertalite dulu. Ya, makasih mas. Karena diisinya Pertalite, jadi meluber 20 nggak muat, jadinya 18,5. Berapa ini? 20 ya, 18.000. Oke, nggak apa-apa, kita coba melipir ke sana dulu. Agak bingung barusan mau maju, siapa duluan yang maju. Ntar ya, kita catat dulu. Awal 20.000 Pertamax, kita hitung ininya aja ya, nominalnya aja ya, jangan per liternya. Jadi budget touring kali ini tuh berapa, nah itu yang kita catat. Oke, mantap. Habis ini kita cari tempat makan dulu ya, saya belum sarapan, cari tempat makan, setelah itu lanjut. Yuk, kita lanjut. Karena tadi berangkatnya itu ini apa namanya jam 5 banget ya, enggak sih, setengah 6. Jadi belum sempat sarapan. Habis ini kita coba nyari sarapan, melipir sarapan sambil ngopi mungkin ya, sambil ngopi. Habis itu baru lanjut. Oh iya, sedikit cerita tentang kenapa kok pakai Pertamax sih. Sedangkan Supra kan sebenarnya Pertalite aja cukup. Waktu itu ketika ada isu itu loh, isu berebut massal itu, jadi saya ini sedikit was-was pakai Pertalite. Jadi semenjak itu saya putusin buat ngisi Pertamax. Tapi kalau keadaannya kayak barusan, Pertamax malah habis. Jadi ya udah terpaksa isi Pertalite dulu. Next, habis ini kalau misalkan habis ya, itu ya coba Pertamax lagi kayak gitu. Ya Pertamax lagi. Soalnya kalau pakai Pertamax lebih enak aja sih tarikannya. Ya meskipun agak lebih banyak ngeluarin uang kayak gitu daripada Pertalite ya kan. Oke, yuk kita lanjut lagi. Ini kita mau nyari bengkel dulu ya. Ini spion saya kendur, kayaknya kurang kenceng waktu itu pas masang ya. Ntar kita coba nyari bengkel dulu buat pinjam kunci. Kunci berapa nih? Kunci 12 kalau nggak salah. Mana ada bengkel di sini ya? Ini jalanan gede soalnya. Kita coba terus lurus. Nih, goyang-goyang nih. Mungkin karena ini ya, karena beban handphone jadi lumayan berat bebannya. Jadi ya udah kendur. Ini bengkel tutup masih. Apa masih terlalu pagi ya? Tambal. Oh, ini nih, ada. Tapi kok agak ribet ya. Lanjut dulu deh. Kurang pelan saya, kayaknya harus pelan-pelan banget. Sini agak ribet kalau misalkan harus balik gitu. Akhirnya nemuin nih bengkel. Ini udah kuat ya. Nih di bengkel bapaknya tuh. Oke, yuk kita lanjut lagi perjalanan. Ini udah sampai di Probolinggo. Ini udah nyampe Probolinggo nih. Kebetulan ini di jalan apa sih, kalau di map sih jalannya namanya Jalan Berantas. Ini udah jam berapa nih? Jam 8 dan saya belum sarapan. Dari tadi nyari sarapan masih kehalang sama harus nyari bengkel dulu. Kita coba nyari sarapan dulu abis ini ya. Sarapan apa ya? Dari tadi saya ngeliat warung itu kebanyakan pada tutup kayak gitu. Masih terlalu pagi ya. Kita coba terus dulu sambil nyari sarapan. Oh, ini jalannya nggak ada mulus-mulusnya. Ini yang di Probolinggo ini kebanyakan tembelan. Jadi ketika dilewati itu, aduh, bikin perut kekocok mulu. Selamat jalan, tapi udah pada KO tulisannya. Ini
Ini udah nyampe mana nih berarti nih? Masih Probolinggo sih. Nyari tempat makan nggak ada yang cocok dari tadi. Ada sih, tapi nggak cocok gitu. Ini tutup nih. Nggak cocok tuh kayak warna gitu loh. Ada yang nggak bersih. Bukannya ini ya, bukannya terlalu manja ya. Tapi ya emang yang saya cari kayak gitu biar lebih menikmat gitu makannya. Kita coba terus ke depan. Ini the real Pantura. Oh ini, belum matang tapi itu masih kosongan. Kalau pagi itu emang itu ya tantangannya ya. Belum semua siap kayak gitu. Makanan-makanannya ada yang masih dimasak, makanya belum buka kayak gitu. Ada yang udah buka tapi belum ready kayak gitu sih. Ya udah kita lanjut lagi sambil nyari-nyari tempat makan. Ini udah jam 8 lebih nih, belum sarapan nih. Oke, ini udah nemu tempat makan tapi barusan kebablas. Kita coba putar balik. Ada rawon yang udah buka. Sepertinya ini ready sepertinya ya. Mana? Nah, ini dia. Warung Nguling. Oke, kita putusin buat makan di sini dulu. Oke, kita sarapan dulu guys. Nih sarapan pakai pecel ya, pecel sama ati, es teh. Baru kali ini saya minum es ya, soalnya lagi panas banget. Ini saya ada di mana ya? Ada namanya tadi di luar. Ya, tuh Haji Hasan. Yuk kita makan dulu. Untuk motornya sampai sini masih aman ya. Dari Jember ini udah nyampe Pasuruan masih aman sih. Semoga nggak ada kendala ya. Sampai nanti nyampe rumah lagi. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Oke, kita lanjut lagi biar cepet nyampe. Alhamdulillah cerah ya ternyata teman-teman. Alhamdulillah cerah. Semoga tetap cerah. Kalau mau hujan nanti aja kalau udah nyampe. Yuk kita lanjut. Perjalanan masih kurang 2 jam lagi kalau katanya Maps ya. Bentar, ada yang ketinggalan nggak? Oke, aman. Di sini truk-truk gede ya. Yuk lanjut, gas. Ini jalannya emang nyantai ya, nggak ngebut-ngebutan. Soalnya motornya juga motor antik. Yuk kita lanjut. Baru aja selesai sarapan. Dari tadi tuh mau nyari sarapan itu agak susah kayak gitu loh. Sebenarnya ada yang buka tapi saya kurang cocok dan akhirnya barusan nemu. Tapi ini nggak apa-apa ya saya bilang di sini ya. Tadi kan saya ambil lauknya itu nasi pecel ditambahi lauk rempelo ati. Rempelo atinya kayak batu cuy. Mulut saya sampai capek ngunyahnya itu. Mungkin ini ya, mungkin sisa kemarin dipanasin lagi kayak gitu. Sampai jadi keras banget. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting saya kenyang. Ini BTW sekali lagi udah nyampe Pasuruan. Habis ini nggak tahu habis Pasuruan apa ya. Yuk kita lanjut lagi. Oh iya, update. Loh. Barusan berkurang 1, sekarang nambah lagi. Ini ya mungkin goyang-goyang ya. Update bensin masih full, barusan berkurang 1, tapi kok kembali full kayaknya gara-gara kena goncang-goncang atau jalan anjay ini ya. Berkurang 1 ya, tadi berkurang 1. Habis ini kalau jalanan udah landai bakal berkurang 1 nih. Jadi dari tadi terakhir isi bensin itu yang Pertalite. Nah ini berkurang 1 nih. Nih ini udah datar nih ya jalanannya. Nih berkurang 1. Ya lumayan irit. Nanti kita total untuk berangkatnya doang kira-kira habis berapa nih? Bensinnya terutama ya, bensinnya ya. Mungkin saya nggak bisa
menghitung detail banget ya. Yang pasti kita coba lihat nanti ketika nyampe tujuan di Ubud Cottage Malang. Ini perlu ngisi lagi atau enggak nih? Yuk kita cobain. Seharusnya sih atau kayaknya sih enggak ya, cukup kayaknya sih. Tapi kita coba lihat aja. Lanjut. Waduh, ada truk ini nih. Aduh, patah cuy. Nggak tahu kenapa nih. Intinya kayak gitu. Iya. Ngeri, truk gede lagi. Kita belok kanan. Kiri. Ini belok kiri. Ini masih di Pasuruan ya. Masih di Pasuruan. Kita lewat jalan. Ini agak kecil sih jalannya sih. Wih, gila nih orang. Ini kulkas cuy. Dikirim pakai motor. Wih, itu tinggi banget, coba lihat deh. Tinggi banget, berani banget nih orang. Baru kali ini saya lewat ini, apa namanya? Flyover. Ya, jalanan melayang ini deh ya. Nggak tahu ini flyover atau bukan. Soalnya saya nggak tahu bawahnya ini apa. Oh, ini udah nyampe mana ya? Bentar, nyari tulisan-tulisan nih. Nggak tahu ini udah masuk Malang atau belum nih. Wih, suasananya udah ini ya, udah berubah ya. Mendung nih, mau hujan nih kayaknya. Wow. Wih, lihat bangunannya. Itu mah model Belanda tuh. Kayak bangunan Barbie gitu. Oh, ini. Oke. Ini resmi masuk Malang. Ini daerah Lawang ternyata. Daerah Lawang udah masuk Malang. Akhirnya nyampe Malang. Ini tinggal menuju ke destinasinya aja. Kalau katanya Maps kurang 40 menit. Yuk lanjut. Semangat, kurang dikit lagi. Wih, Singo Edan tuh. Bentar. Nah, bagian ini loh yang saya suka dari Malang. Bagian sini terutama ya, daerah kayak gini atau jalanan-jalannya kayak gini, itu tanamannya tuh bener-bener dirawat kayak gitu loh. Tuh ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Jadi teduh, ademnya tuh dapet. Asik. Waktu itu ini ya, apa namanya, pertama kali saya ke Malang, itu saya takjubnya sama yang kayak gini nih. Asri kayak gitu, asri banget, enak. Jadi meskipun kawasannya itu kota, perkotaan, tapi asrinya masih dapet. Itu yang nggak tahu di kota lain ada atau enggak. Saya belum ke semua kota sih. Pelan-pelan ya. Tapi intinya Malang, oke, best banget. Tadi kepikiran mau cari makan dulu, tapi kok masih kenyang ya? Soalnya tadi sarapannya saya hampir jam 9. Jadi jam segini ini sekitar jam 12. Itu masih kenyang kayak gitu loh. Nanti aja deh, mungkin nanti aja ya. Tuh, ini dia favorit saya nih, seperti yang tadi itu kan. Jadi adem kan. Wih, Malang emang. Niat mau isi bensin tapi nggak ketemu SPBU-nya nih. Nanti kalau nggak nemu SPBU sampai nyampe di tempatnya, ya udah nanti kita keluar lagi aja buat cari makan plus isi bensin. Masih lurus ya? Oh iya, masih lurus. Nggak ada SPBU yang saya lewati dari tadi. Kalau ada SPBU mah ini apa namanya, langsung belok. Oh, tadi ada, cuma antri banget. Bukan Pertamina tapi BP ya, BP ya, yang hijau itu ya. Oh, itu Ubudnya, ya ampun, kebablas. Sorry. Kebablas guys. Kita putar balik dulu ya. Soalnya kayak nggak terlalu kelihatan gitu. Oke. Nah, ini nih, oren-oren nih. Jalan Bendungan. Nah, oke. Ini loh barusan nggak kelihatan. Ubud Hotel Cottage Malang. Kita masuk ya. Kita udah sampai ternyata. Kita udah sampai.
Kita coba lurus, guys. Ini udah masuk ya di perkomplekannya Ubud Cottage Malang. Oh, jadi masuk perumahan gini ya. Oke. Belok ternyata. Oh, oke. Parkir. Oh, bentar. Pak, misi mau tanya, di sebelah sini ada resepsionisnya? Ada, bisa dibantu mas ya? Mau check in, Pak? Iya. Bisa, monggo. Parkir sini ya? Oh ya. Soalnya katanya kalau weekday di sini nggak ada resepsionisnya. Ada. Ada sekarang ya? Oke, kita udah nyampe. Kita parkir motor dulu. Oke, nih udah sampai di Ubud Cottage and Villas Malang. Sebenarnya ada dua ya. Ini yang Ubud 1, Ubud 2 di sana tuh, masih ke sana. Besok kita ke sana deh. Nih. Tuh ya, kita coba masuk. Katanya reservasi dulu nggak bisa, tapi nanti masuknya itu tetap jam 2.